Shalom sahabat Tuhan Yesus. Kita telah sampai di bagian ke-17, kisah para santo dan santa yang jasadnya masih utuh sampai saat ini. Ini adalah kisah kedua yang saya ceritakan tentang orang kudus yang mengalami penampakan Bunda Allah, Ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah kita kali ini tentang Santa Bernadette Soubirous dari Lourdes. Santa Bernadette dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1844 di Lourdes, Haute-Pyrénées, Prancis. Nama kecilnya adalah Maria Bernarda Soubirous. Ia terlahir dari keluarga yang sangat bersahaja. Karena sejak kecil, Bernarda memiliki perawakan yang mungil, ia dipanggil Bernadette, yang artinya Bernarda kecil. Ayahnya bernama François Soubirous adalah seorang pengusaha penggilingan gandum yang bangkrut dan jatuh miskin. Ibunya, Louise Casterot, adalah seorang tukang cuci. Sejak bayi, kesehatan Bernadette kurang baik. Ia menderita sakit kolera dan juga asma yang menyiksanya sepanjang hidupnya. Tetapi Bernadette tidak pernah mengeluh, malah ia mempersembahkan semua penderitaannya kepada Tuhan. Ia rajin berdoa rosario dan memiliki pribadi yang luhur. Bagi Bernadette, sakit bukan berarti bebas dari segala tugas dan kewajiban. Ia tetap membantu ibunya mengasuh 5 adiknya. Ketika Bernadette telah cukup umur, ia bekerja sebagai pembantu dan penggembala ternak. Suatu hari pada tanggal 11 Februari 1858, sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Ketika ia bersama 2 gadis sedang mencari kayu bakar di padang, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya di sebuah gua yang disebut Massabielle, yang artinya batu besar, di tepi sungai Gave dekat kota Lourdes. Bernadette tidak tahu siapa wanita cantik itu dan apa yang ia inginkan. Bunda Maria menampakkan dirinya sebanyak 18 kali. Pada tanggal 25 Maret 1858, pada penampakannya yang ke-16, Bunda Maria memperkenalkan dirinya kepada Bernadette. Ia mengatakan, "Akulah yang dikandung tanpa dosa." Dalam surat yang ditulisnya, Santa Bernadette menuliskan pengalamannya saat Bunda Maria menampakkan diri kepadanya. Ketika itu, bersama 2 temannya, ia pergi ke sungai Gave. Dalam keheningan, ia mendengar suara gemerisik dari arah gua. Bernadette melihat seorang wanita bergaun putih yang indah dengan ikat pinggang berwarna terang. Pada kedua kaki wanita itu ada bunga mawar yang warnanya sama dengan rosario yang dipegangnya. Dengan ragu-ragu dan gemetar, Bernadette mengambil rosarionya sendiri, membuat tanda salib, dan mulai berdoa. Wanita bergaun putih itu juga menggerakkan manik-manik rosario yang ada di tangannya. Setelah Bernadette menyelesaikan doa Salam Maria, wanita itu tiba-tiba menghilang. Kejadian yang hanya dialami oleh Bernadette itu, ia ceritakan pada 2 temannya, namun mereka menganggapnya hanya menghayal. Dalam hatinya, Bernadette berniat kembali lagi ke tempat itu di hari Minggu yang berikutnya. Wanita bergaun putih itu meminta Bernadette datang kembali selama 15 hari. Dan ia juga meminta untuk dibangunkan sebuah kapel di tempat itu. Ia meminta Bernadette minum dan membersihkan diri di aliran sungai di dekat situ. Dengan sepenuh hati, Bernadette melakukan semua permintaan wanita bergaun putih itu.
Setelah peristiwa penampakan itu, Bernadette semakin banyak menderita, baik karena kecurigaan orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya, juga karena perhatian berlebihan dari mereka yang percaya, serta ancaman dari penguasa setempat. Semuanya itu ditanggungnya dengan tabah dan sabar. Pada usia 22 tahun, Bernadette menggabungkan diri dengan suster-suster Caritas di Nevers, Prancis. 13 tahun lamanya ia tinggal di biara, dan sebagian besar dari waktu tersebut ia habiskan di tempat tidur karena sakit yang dideritanya. Bernadette adalah seorang yang sangat rendah hati. Lebih dari apapun ia tidak ingin dipuji. Suatu ketika seorang suster bertanya kepadanya, apakah ia merasa bangga telah dipilih oleh Bunda Maria. Namun Bernadette cepat-cepat mengatakan, Bunda Maria memilih saya justru karena saya inilah yang paling hina. Sebuah jawaban dari kerendahan hati yang paling dalam. Santa Bernadette wafat pada tanggal 16 April 1879 dalam usia 35 tahun karena penyakit tuberkulosis. Pada tahun 1909, sehubungan dengan diajukannya permohonan beatifikasi, makam Santa Bernadette digali kembali. Uskup Gauti dari Nevers bersama dengan para wakil dan pejabat gereja dan semua yang hadir merasa takjub melihat jenazah Bernadette yang tampak persis sama seperti hari ia meninggal. Tubuhnya utuh sempurna, tidak tercium bau busuk pun, dan tidak didapati tanda-tanda kerusakan pada tubuh mungil yang terbaring dalam peti jenazah. Pada tanggal 14 Juni 1925, Paus Pius XI memaklumkan Bernadette Soubirous sebagai beata. Lalu pada tahun 1933 dikanonisasi oleh Paus Pius XI. Pesta peringatannya dirayakan setiap tanggal 16 April dan tanggal 18 Februari di Prancis. Jenazah Santa Bernadette yang sampai saat ini masih utuh, kini disemayamkan di The Marian Shrine at Nevers di Bourgogne, Prancis. Santa Bernadette Soubirous diangkat oleh Gereja Katolik menjadi santa pelindung orang sakit. Saat ini, kapela yang dibangun atas permintaan Bunda Maria kepada Santa Bernadette di Gua Massabielle, Lourdes menjadi salah satu tempat ziarah terbesar di dunia. Setiap hari jutaan pengunjung dari seluruh dunia datang ke tempat itu dan diberitakan banyak terjadi mujizat di sana. Sahabat Tuhan Yesus, di vlog sebelumnya saya telah bercerita tentang Santa Catarina Laboux yang didatangi Bunda Tuhan untuk menyampaikan tugas perutusannya dari Allah. Dan di vlog ini, Santa Bernadette juga mengalami hal yang sama. Ia bertemu Bunda Maria dan mendapatkan tugas perutusannya. Kedua santa ini memiliki pribadi yang sangat mirip, sama-sama bersahaja dan sangat rendah hati. Dalam ketenangan dan kesederhanaan, mereka menghidupi firman Tuhan, bermati raga dan tetap bersuka cita dalam penderitaan. Kemudian dipercayakan Tuhan untuk melakukan tugas mulia. Saya pribadi merasa Allah Bapa kita tidak memandang siapapun kita untuk menyatakan kemuliaannya. Semua yang kita banggakan di dunia ini, status, pendidikan, jabatan, kekayaan, ketenaran, semua itu hanyalah untuk dunia, tidak ada artinya di hadapan Allah. Sebaliknya, harusnya kita menjadikan hubungan kita yang akrab dan intim dengan Allah melalui putranya yakni Tuhan Yesus dan Bunda Maria sebagai sebuah kebanggaan dalam hidup kita. Jangan takut menanggung penderitaan sebesar apapun. Jangan pernah merasa bahwa menjadi sederhana dan rendah hati adalah hal yang hina. Tetaplah percaya dan milikilah iman yang teguh kepada Allah Bapa, seperti yang dimiliki oleh para kudus Allah ini. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sahabat Tuhan Yesus,
Sampai bertemu di vlog yang berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.